Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan BIMTEK, pelatihan atau BIMTEK untuk kenaikan pangkat guru. Hari ini kita sebenarnya akan memfokuskan pembahasan kita terhadap pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, tadi saya sudah mengunggah video terkait PKB untuk yang pertama, namun ada yang lebih mendasar lagi, sehingga ini saya sebut sebagai PKB bagian pengenalan. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas terkait jumlah angka kredit per jenjang kenaikan pangkat untuk komponen PKB. Langsung saja, kita sudah mengetahui, tadi di video pertama itu sudah saya sebutkan bahwa PKB itu terdapat tiga sub-unsur. Yang pertama ada pelaksanaan pengembangan diri atau PD, kemudian publikasi ilmiah atau PI, dan karya inovatif atau KI. Nah, setiap jenjang jabatan itu mensyaratkan angka kredit untuk komponen-komponen tadi secara berbeda-beda. Maksudnya PD-nya harus berapa, KI, kemudian PI-nya harus berapa, dan seterusnya. Nah, ini adalah jumlah angka kredit minimal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat per jenjang. Kita bahas satu-satu. Kalau Bapak Ibu ingin naik dari 3A ke 3B, maka PKB-nya itu harus terdiri dari PD sebanyak 3 angka kredit. Sementara PIKI itu tidak diwajibkan, sehingga boleh dikosongkan atau tidak memiliki angka kredit di bagian PIKI, atau PIKI itu adalah publikasi ilmiah atau karya inovatif. Untuk kenaikan pangkat dari 3B ke 3C, pengembangan dirinya 3 angka kredit dan PIKI-nya 4 angka kredit. Untuk kenaikan pangkat dari 3C ke 3D, pengembangan dirinya 3 angka kredit, PIKI-nya 6 angka kredit. Untuk kenaikan pangkat dari 3D ke 4A, PD-nya 4 angka kredit, PIKI-nya 8 angka kredit. Untuk kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, PD-nya 4 angka kredit, PIKI-nya 12 angka kredit. Nah, dari kenaikan pangkat dari 4B ke 4C, PD-nya harus 4 angka kredit, PIKI-nya harus 12 angka kredit juga. Jadi sama dengan dari 4A ke 4B. Nah, untuk kenaikan pangkat dari 4C ke 4D, PD yang dibutuhkan adalah 5 angka kredit dan PIKI yang dibutuhkan adalah 14 angka kredit. Dan terakhir, untuk kenaikan pangkat dari 4D ke 4E, maka PD yang dibutuhkan adalah 5 angka kredit dan PIKI yang dibutuhkan adalah 20 angka kredit. Nah, khusus untuk kenaikan pangkat dari 4C ke 4D, guru atau dari guru madya golongan ruang 4C yang akan naik pangkat dari menuju ke guru utama golongan ruang 4D, maka wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Mekanisme presentasi ilmiahnya bagaimana? Syaratnya, yang pertama, guru yang mau naik pangkat dari 4C ke 4D itu harus memiliki 5 angka kredit pengembangan diri dan 14 angka kredit untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif. Presentasi ilmiah itu dilakukan secara terbuka di hadapan tim penilaian tingkat pusat, akademisi, dan pejabat terkait setempat yang waktu dan pelaksananya diatur oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang dapat dilaksanakan di instansi pusat, provinsi, LPMP, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Nah, waktu presentasi itu akan ditetapkan oleh tim penilai sesuai dengan jumlah dan lokasi guru yang akan presentasi. Kemudian, guru yang akan melakukan presentasi itu wajib membuat ringkasan dari publikasi ilmiah atau karya inovatif yang menjelaskan secara ringkas terkait dengan perolehan persyaratan yang tadi, yaitu yang dapat 5 angka kredit dari subunsur pengembangan diri dan 14 angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah atau karya inovatif itu dapatnya dari mana. Itu harus diringkas dalam bentuk ya suatu ringkasan atau penjelasan deskriptif yang ringkas. Itu. Nah, uraian kegiatan publikasi dan atau karya inovatif yang telah dilakukan itu meliputi publikasi dan atau karya inovatif dan ringkasan penjelasan dari publikasi dan atau karya inovatif tadi. Jadi kegiatan yang dipresentasikan itu kegiatan publikasi dan atau karya inovatif yang telah dilakukan itu meliputi publikasinya atau karya inovatifnya tadi serta ringkasan penjelasan hasil publikasinya. Nah, berdasarkan hasil presentasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di hadapan tim penilai tadi, maka tim itu akan menetapkan kelayakan yang bersangkutan untuk naik jabatan dari guru madya golongan ruang 4C ke guru utama golongan ruang 4D.
Kalau nanti suatu saat pertimbangannya itu belum dianggap layak, maka guru yang bersangkutan itu diwajibkan memperbaiki publikasi ilmiah dan atau karya inovatifnya, serta harus mengulang presentasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain syarat yang sudah Bapak Ibu penuhi, dari mana dapat 5 angka kredit pengembangan diri, 14 angka kredit PIKI-nya itu harus diringkas dari kesemua komponen tersebut, terkait temuannya itu, dan nanti akan dipresentasikan di hadapan tim penilai. Jadi saya rasa ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena kalau memang Bapak Ibu sudah menulis karya Bapak Ibu sendiri, maka akan sangat gampang sekali dalam mempresentasikan karya hasil Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Kemudian jumlah angka kredit karya bersama, ini juga penting. Kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu itu kan menulis artikel ilmiah, itu biasanya tidak hanya satu orang, misalkan bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Kalau 1 orang jelas 100% atau semua angka kredit itu milik Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau lebih dari 1 orang, maka ada aturan-aturan pemecahan atau persentase angka kredit yang diperoleh untuk penulis pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui, untuk karya bersama, jumlah maksimal penulis itu hanya boleh 4 guru. Lalu bagaimana kalau lebih dari 4 guru? Jika penulis lebih dari 4 guru, maka penulis ke-5, ke-6, dan seterusnya itu tidak mendapatkan angka kredit. Sebenarnya istilahnya sama aja, boleh penulisnya lebih dari 4, bisa 5, 6, 7, sampai 10-an, cuman penulis ke-5 sampai seterusnya itu tidak dapat angka kredit. Jadi angka kredit hanya dipecah untuk penulis ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, seperti itu. Nah, persentasenya bagaimana? Perhatikan ini, kalau misalkan 1 orang jelas 100% itu angka kreditnya untuk penulis. Kalau 2 orang, maka penulis pertama atau penulis utama dapatnya 60%, dan penulis kedua atau penulis pembantu 1 dapatnya 40%. Untuk 3 orang penulis utama mendapatkan 50%, sementara penulis pembantu ke-1 dan penulis pembantu kedua itu masing-masing mendapatkan persentase angka kreditnya sebesar 25%. Misalkan angka kreditnya katakanlah 3, berarti 1,5-nya untuk penulis pertama, 0,75-nya masing-masing untuk penulis 1 dan penulis kedua, seperti itu. Nah, kalau misalkan 4 orang, jika penulisnya jumlahnya adalah 4 orang, maka penulis utama mendapatkan 40% angka kredit totalnya, sementara penulis pembantu 1, penulis pembantu kedua, penulis pembantu ketiga masing-masing memperoleh angka kredit sebesar 20% dari totalnya. Berarti misalkan tadi anggap angka kredit artikel katakanlah tulisan ibu katakanlah dinilai 3 angka kredit. Kalau 3 angka kredit berarti 0,4 dikali 3 itulah untuk penulis pertama, dan 0,2 dikali dengan 3 tadi itu masing-masing untuk penulis pembantu 1, penulis pembantu 2, dan penulis pembantu ketiga, seperti itu. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang diperlukan untuk setiap jenjang seperti apa? Kita cek satu-satu. Kemarin di pertemuan pertama waktu presentasi menggunakan Zoom itu ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan, Pak, kalau saya mau naik dari pangkat ini ke pangkat ini, apakah wajib dengan membuat PTK dan seterusnya? Ini di aturan yang menetapkan kira-kira Bapak Ibu itu wajib PTK-nya kapan dan seterusnya. Kenaikan pangkat dari 3A ke 3B itu kan tidak membutuhkan subunsur PIKI, tadi di awal sudah dijelaskan, maka nggak perlu nulis-nulis apapun. Yang diperlukan oleh Bapak Ibu hanya pengembangan diri, ya bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau kegiatan kelompok bersama guru tadi. Nah, kalau misalkan naik pangkat dari 3B ke 3C, maka jumlah PIKI-nya minimal adalah harus ada 4. 4 bisa diperoleh, itu bebas memilih jenis karya PIKI yang mana. Mau nulis PTK boleh, mau bikin buku boleh, mau apa aja boleh, yang jelas selama karyanya itu adalah bagian dari PIKI. Terserah mau yang mana. Ini tidak ada kewajiban nulis PTK. Dari 3C ke 3D juga sama. Minimal angka yang harus Bapak Ibu peroleh itu adalah 6 angka kredit, dan boleh memilih apa saja. Maka ini masih belum diwajibkan menulis hasil penelitian, karya ilmiah, menerbitkan artikel, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu naik pangkat dari 3D menuju ke 4A, maka jumlah angka kredit minimalnya adalah 8. Nah, di sini minimal harus ada 1 laporan hasil penelitian. Tidak boleh tidak. Artinya, PIKI-PIKI yang lain itu boleh dikejar, tapi harus ada 1 laporan hasil penelitian. Percuma kalau Bapak Ibu katakanlah bikin buku ada 10 buku, tapi tidak punya 1 laporan hasil penelitian pun, maka tetap tidak memenuhi syarat untuk bisa naik pangkat dari 3D ke 4A.
Nah, kalau naik pangkat dari 4A ke 4B, maka jumlah angka kredit minimalnya adalah 12. Nah, 12 ini harus memenuhi unsur minimal terdapat satu laporan hasil penelitian dan satu artikel yang dimuat di jurnal ber-ISBN. Harus ada dua-duanya Bapak Ibu. Jadi 12 angka kredit ini itu diantaranya itu harus ada yang berasal dari laporan hasil penelitian dan artikel yang dimuat di jurnal ber-ISBN. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada kesulitan, mungkin sudah punya artikel ilmiah, tapi tidak tahu cara menerbitkan di jurnal ber-ISBN, itu bisa menghubungi saya, karena saya mengelola jurnal nasional yang sudah ber-ISBN, yang ada di lingkup pendidikan. Jadi PTK Bapak Ibu, di jenjang apapun, SD, dari mulai TK bahkan ya, kalau misalkan melakukan penelitian di Taman Kanak-kanak atau TK, kemudian PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK dan seterusnya, itu hasil penelitiannya bisa dituliskan dalam bentuk artikel dan bisa ditulis dalam jurnal yang nanti akan saya bantu untuk proses penerbitan. Di Indonesia itu sekarang ada publikasi bersinta, istilahnya akreditasi nasional kita itu adalah Sinta. Sinta itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Yang terbaik itu Sinta 1, artinya itu sudah sangat bagus sekali. Dan Sinta yang paling rendah itu adalah Sinta 6. Nah, di Indonesia, jurnal-jurnal yang belum bersinta pun itu biasanya sudah berbayar mulai dari 300-an, 400, 500 ribu, dan seterusnya. Kalau Sinta 1 jangan ditanya, itu biasanya Sinta 1, Sinta 2 itu sudah sangat bagus, sudah terakreditasi sangat bagus. Kalau Sinta 1 itu biasanya sudah Scopus, maka harga untuk publikasi di Sinta 1 itu biasanya sudah jutaan, bisa 6 juta, 7 juta, dan seterusnya. Untuk Sinta 2 itu sebenarnya ada yang gratis. Cuman jurnal-jurnal yang bersinta dan gratis itu biasanya sedikit sulit untuk ditembus. Artinya kalau Bapak Ibu artikelnya agak kurang kurang baik, kurang rapi, itu agak sulit kalau misalkan ingin diterbitkan di Sinta-Sinta yang bagus. Nah, untuk syarat kenaikan pangkat guru itu kan hanya jurnal ber-ISBN, artinya tidak membutuhkan Sinta. Artinya Bapak Ibu bisa menerbitkan di jurnal-jurnal yang masih relatif murah-murah. Biasanya kalau ada beberapa jurnal itu saya pernah temui mahasiswa saya yang publikasi di jurnal yang belum bersinta itu berbayar sekitar 300.000, 400.000, dan seterusnya. Tapi bisa tetap bisa nyari yang gratis, hanya saja biasanya kalau gratis itu antriannya agak lumayan panjang dan lumayan lama terbitnya. Kan biasanya kalau gratis banyak dicari oleh orang. Nah, untuk kenaikan pangkat dari 4B ke 4C juga membutuhkan angka kredit sebesar 12. Ini sama syaratnya dengan yang dari 4A ke 4B, yaitu harus ada laporan hasil penelitian dan satu artikel yang dimuat di jurnal ber-ISBN. Boleh nggak lebih dari ini? Boleh. Ini adalah syarat minimal. Untuk kenaikan pangkat dari 4C menuju ke 4D, jumlah angka kredit minimalnya adalah 14. Nah, kalau jumlah angka kredit minimalnya adalah 14, syaratnya apa? Harus 1. Minimal terdapat satu laporan hasil penelitian. 2. Satu artikel yang dimuat di jurnal ber-ISBN, dan 3. Satu buku pelajaran atau buku pendidikan ber-ISBN. Jadi syaratnya ada 3 Bapak Ibu. Laporan hasil penelitian, artikel atau jurnal yang dimuat di jurnal ber-ISBN, dan yang ketiga adalah buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN. Syarat yang terakhir untuk kenaikan pangkat dari 4D ke 4E itu jumlah angka kreditnya jumlah angka kreditnya adalah minimalnya 20. Namun syaratnya itu sama dengan dari 4C ke 4D, yaitu 3, satu laporan hasil penelitian, 2 jurnal ber-ISBN, dan yang ketiga adalah buku pelajaran atau buku pendidikan ber-ISBN. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengunggah ini juga sebenarnya saya bekerja sama dengan beberapa penerbit buku. Tapi kalau misalkan masalah biaya saya tidak begitu tahu, cuman biasanya kalau menerbitkan buku itu sekitar 300-an ribu sampai 600 ribu. Itu biasanya yang saya gunakan untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian saya. Jadi berapa penerbit di Kota Malang itu sudah saya saya ajak untuk membantu hasil luaran penelitian saya. Nah, itu biasanya satu buah buku itu diterbitkan dengan biaya sekitar 300 sampai 600 ribu tergantung dengan ketebalan bukunya, tergantung dengan desainnya dan seterusnya. Nah, catatan penting untuk kenaikan pangkat atau golongan mulai dari 3D ke atas. 1. Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer itu paling banyak 3 buah. Artinya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu hanya bisa atau pandai membuat diktat,
sehingga diperbanyak bikin diktat katakanlah sampai 5 dan seterusnya, maka yang 2 tidak akan mendapatkan angka kredit. Kenapa? Karena maksimalnya adalah 3 buah saja. Kemudian buku pedoman guru itu hanya boleh dibuat paling banyak 1 buah untuk setiap periode penilaian angka kredit. Jadi seharusnya bisa disiasati. Seandainya Bapak Ibu pandai membuat diktat, maka dalam 1 periode penilaian angka kredit buatlah 3 saja. Andaikan nanti masih mau bikin lagi, maka buatlah diktat tersebut di periode kedepannya. Jadi jangan terlalu banyak untuk 1 kali periode. Sehingga tujuannya ini sebenarnya supaya Bapak Ibu itu punya kemampuan yang universal, artinya tidak hanya pandai buat diktat saja atau karya terjemahan saja dan seterusnya. Jadi harus variatif seperti itu. Jadi ada syarat maksimal jumlah karya yang diperbolehkan untuk 1 kali periode penilaian angka kredit. Yang kedua adalah penulisan laporan penelitian itu maksimal hanya boleh 2 laporan per tahun. Ingat, ini untuk 3D ke atas Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan masih 3B, 3C itu boleh lebih dari ini sebenarnya. Ini hanya aturan untuk yang dari 3D ke atas. Laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu ngejar kenaikan pangkat 3 tahun, maka boleh 6 laporan penelitian dalam 1 tahun. Artinya per semester melakukan penelitian seperti itu. Karya inovatif itu maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Misalkan Bapak Ibu tadi mau naik pangkat dari 4D ke 4E misalkan. PIK-nya itu adalah 20. Maka dari 20 tadi, karya inovatif itu hanya boleh 10 angka kredit. Tidak boleh, katakanlah Bapak Ibu memperoleh angka kredit untuk karya inovatifnya 14. Maka untuk kenaikan pangkat dari 3D ke 3E, 4D ke 4E, itu hanya yang digunakan adalah 10 angka kredit. Kenapa? Karena total PIK-nya itu kan tadi yang dibutuhkan 20. Maka karya inovatifnya itu 50%-nya berarti hanya dapat nilai maksimalnya adalah 10. Lebih dari itu, maka yang lebihnya itu tidak dapat digunakan untuk kenaikan kredit, pangkat seperti itu. Oke Bapak Ibu, hanya ini materi untuk yang pengenalan PKB yang tadi sempat tertinggal. Semoga ini juga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, menambah wawasan dan bisa mempersiapkan lebih baik proses kenaikan pangkat supaya nanti tidak salah langkah sehingga sudah capek-capek menyiapkan sesuatu, oh ternyata kok ini tidak bisa digunakan seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.